Nah, di sini suhu akan keluar ya. Jadi suhu ruang bawain 26,37 derajat. Kita naikkan ya ketika bernilai lebih dari 30, maka lampu akan menyala dan akan ada tulisan hidup. Tapi ketika kurang dari 30, kurang dari 26 ya, maka akan tulisan mati, akan lampu LED akan mati juga dan akan ada tulisan di LCD berupa mati di samping suhu. Begitu sih Pak presentasi dari kelompok saya. Ya, coba kembali ke Arduino-nya tadi. Bentar Pak, saya share Ya, screen dulu. tak lihatnya dulu. Ini Pak. Bentar, ya, dari atas. Bentar. Maksimum 20, minimum 26 itu anu ya, derajat ya. Jadi Pak, maksimum 30 Pak. Ya. Terus lem 12 itu apa? Itu buat outputan di Oke. pin 12 itu Jadi Pak. pin 12 lampunya Oke ya. Pak. Terus kondisi lem sama dengan 0 itu Itu kondisi awal yang berupa 0 Pak. inisialisasinya Inisiasi 0. nilainya Oke. 0 Pak. Terus habis itu jalan pertama LCD-nya menampilkan nama-nama anggotanya ya. Iya Pak. Oke. Terus bawahnya lem sama dengan output, lem sama dengan input. Maksudnya apa? Lem sama dengan ini. Lem koma output, lem koma input. Oh ini mendelegasikan di lem nanti Pak. Ketika output akan bernilai 1 Pak. Lem output nanti ketika low akan bernilai 0 dan high akan bernilai 1 gitu Pak. Oke. Terus bawahnya itu kalau kondisi lampunya 0. Yang nyala apa itu? Lem low. Oke. Set kursor 9,1 artinya Berada di titik 9,1 di LCD ini Pak. oke. Terus lagi F Celsius lebih besar dari max. Kondisi lem masih 0 ya. Iya Pak. Kondisi lem kenapa 0 sama-sama 0 ya. Tapi lemnya nyala ya itu ya. Iya Pak. Nyala Pak. Oke. Terus bawahnya Sebentar, Pak. set kursor 0,0 terus bawah ya. LCD suhu ruangan. Oh itu suhunya suhu ruangan ya. Iya Pak. Suruh. Dia nyala kalau suhunya berapa tadi? 30. Iya Pak. 30 ke atas lampu LED merah akan nyala Pak. Terus Kalau 26 ke bawah mati Pak. mati kalau antara 26 sampai 30? Saya coba dulu Pak. Enggak ada ya, enggak ada defaultnya ya. Nggak ada defaultnya Pak. Ya berarti itu harusnya ya di bawah 30 sama di atas 30 gitu aja. Berarti satu deklarasi gitu aja Pak. Iya, ya Iya wes Pak. enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Nek mau begini LED-nya pakai yang dua warna itu. Satu LED tapi dua warna itu kan ada Iya. misalnya apa itu ya? Hijau sama kuning ya. Bisa itu, bisa untuk bikin ini bisa. Atau pakai dua LED ya bisa. Iya Pak. Oke, bagus, sudah dikirim saja. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di Izin chat masuk. bisa ya. Oke, tak download, tak coba nih. Temennya juga boleh download ya, supaya untuk belajar jadinya ini. Oke, kelompoknya si Reza juga sama, dikirim di chat ya, di Iya Pak. Raraja IDE maupun ininya apa Proteusnya. Iya Pak. Sambil menyiapkan kelompok selanjutnya yang mau maju silakan. Izin masuk. Ya, oke, silakan. Silakan. Ya, dari kelompok 2. Ini bisa share screen. Ya. Kelompok 2 silakan di-share. NIM-nya berapa saja nih?
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, Ya, 16, baik, saya 17, mulai. 18 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, iya Bapak, di sini kami Awaludin Ramadan, Ana Latifah dengan Yeni Maharani. Di sini akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Di sini programnya menggunakan tiga port. Port 1 untuk pin LED hijau, kemudian port 2 untuk pin LED kuning, dan port 3 untuk pin LED merah. Kemudian di sini, jika inputnya nilainya lebih besar sama dengan 76, maka LED merahnya akan hidup. Kemudian jika nilai lebih kecil dengan 76, yaitu antara 46 sampai dengan 75, maka LED kuning yang akan hidup. Kemudian jika nilainya lebih kecil dari 46, maka LED hijaunya yang akan hidup. Di sini langsung saja disimulasikan dengan Proteus ya, Bapak. Oke, ya. Proteusnya belum kelihatan. Ya, ini mungkin bisa share screen Proteusnya. Ya. Nah, langsung saja kita jalankan. Di sini karena ini potensialnya di angka 76, maka seperti tadi LED merah yang menyala, kemudian kita atur jika potensialnya ini berada pada 32, maka LED hijau yang menyala, dan apabila di angka 46 sampai 75, maka LED kuning yang menyala. Ya, udah. Ini berangkat semua nih, 3 orang nih. NIM 16 mana NIM 16? Hadir, Bapak. Oh ya, Awaludin, Yeni sama Ana ya. Oke, masuk semua Yeni ya. Iya, Bapak. Oke, cukup saya kira ini. Baik, Bapak. Terima kasih. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil disiapin untuk dikirim ya filenya ya. Di-RAR kayak kelompok 1. Baik, Pak. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Izin masuk, Habis nggak? Bapak. Oh, Ada satu iya. lagi. Oh, Izin iya. share screen, Bapak. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, ada NIM 19, 20, 21 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai program ADC. Kemudian perkenalan dulu dari anggota kami. Yang pertama ada Hasna Azalfa Sahani, kemudian ada Jonatur Stephen Simanjuntak, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fitri Arifyati. Kemudian untuk penjelasan dari program ADC akan dijelaskan oleh Hasna Azalfa. Silahkan Hasna. Izin masuk. Pertama, dalam program Arduino ini terdapat nilai konstan yang digunakan untuk memberi nama pada pin. Konstan input analog in pin yaitu A0, pin input analog tempat potensiometer terpasang.
Lalu yang pin 13 itu pin output analog tempat LED terpasang pada Proteus nanti. Lalu ada sensor value 0, nilai dibaca dari port, dan outputnya yaitu 0, nilai output ke PWM atau analog out. Lalu selanjutnya void setup. Di sini inisialisasi serial pada 9600 bps, yaitu kodenya itu serial begain 9600. Lalu selanjutnya yaitu void log. Di sini terdapat perintah membaca analog dalam nilai sensor value analog rate analog in pin. Lalu map it to the rank of the analog out. Output value sama dengan map sensor value 0 1023 0255. Lalu mengubah analog output value. Lalu analog write yaitu analog out pin dan outputnya. Selanjutnya yaitu print hasilnya ke serial monitor. Ini yaitu memasukkan serial print, lalu akan muncul sensor, serial print yaitu nanti sensor value, lalu serial print garis miring T output, lalu serial print in yaitu output value. Nanti ada delay sekitar 1 detik sebelum loop berikutnya untuk analog ke digital. Mungkin itu penjelasan dari Arduino-nya. Oke, selanjutnya langsung ke Proteus-nya. Kemudian untuk Proteus-nya akan dijelaskan oleh Jonatur. Silahkan Jonatur. Oke, izin masuk. Perkenalkan nama saya Jonatur Stefan. Di sini di mana pada rangkaian Arduino terdapat potensiometer yang berfungsi untuk sebagai persentase daya dari inputan AR, FF atau dari power, di mana power ini memberi daya kepada Arduino, dan untuk rangkaian untuk virtual terminalnya, di sini kita bisa di virtual terminal ini memunculkan besarnya tegangan yang ada, bisa disimulasikan. Oke, di mana pada sensor dengan sensor sama dengan 44 dan outputnya sama dengan 109. Ini untuk persentase 44%. Boleh dinaikkan? Oke, maka sensor tegangan pada sensor juga akan naik, sehingga output pada sensor juga akan naik. Lalu coba untuk dilihat lampunya, naikin terus hingga lampunya nyala. Udah ya? Oke. Di mana dengan tegangan dari potensio dengan persentase 52%, maka lampu LED yang berwarna pink akan menyala. Oke Pak, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, ini masih ada satu kelompok lagi kayaknya ya, yang dari Malang ya? Saya Pak. Oh ada ya. Kelompok 7. Kelompok 7 ya. Izin share Sambil screen yang ya lain Pak. segera dikirim lewat chat.
Kelompok 7, silakan. Apakah sudah muncul, Pak? Oh, ini pakai CV APR ya. Oke. Iya, pakai CV APR, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ADC microcontroller. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Ahmad Ari Kriswantoro dan juga Adli Pratama dan Abdillah Rayyan Izan Riza. Di sini terdapat include Mega 8535 dan include Studio, ada include stdlib.h. Dan untuk menampilkan nilai LCD terdapat karakter buff yaitu 19, dan untuk menampung nilai sebentar, itu NIM-nya berapa aja nggak kelihatan ya? Tak kelihatin 3 angka terakhir aja. NIM-nya 154, 153 sama 152, Pak. Oke, wes lanjut sudah. Soalnya kecil-kecil nggak kelihatan. Oke, lanjut. Lanjut, saya lanjutkan untuk programnya yaitu untuk menampilkan nilai ADC, yaitu yang pertama yaitu ada ADC sama dengan red strip ADC 0. Dan untuk tampilannya yaitu sprint F, ini ada buka kurung buff, dan untuk delay-nya yaitu sekitar 100 ms. Dan untuk mengubah menjadi logit high atau low, tinggal kita membuat limitnya yaitu if ADC lebih besar dari limit yang semisal logit 1 yaitu high dan logit 0 yaitu low. Langsung saja saya akan melihatnya di Proteus. Sebentar, Pak. Baik, Pak, untuk tampilan awalnya yaitu terdapat ADC sama dengan 0 dan logit sama dengan 0. Ini yang mana dari potensio yaitu 100%. Kalau semisal saya naikkan, maka ADC-nya yaitu akan naik. Ini presentasinya turun ya, Pak, salah. Yeah. Kemudian semisal kalau sudah di bawah 50%, ini maka logitnya akan menjadi 1. Ya, seperti ini, Pak. Yeah. Dan untuk yang 0% ini, yaitu maksimalnya ADC yaitu 1023. Baik, mungkin cukup itu saja, Pak, dari saya. Ini anggotanya lengkap nggak ini ya? Anggota Ahmad Ari 154. Ya, Pak. 153, Pak. 153. 152 ada? 152 berhalangan, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus 154? Hadir, Pak. 154 ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke. Oke, yang penting lengkap dulu anggotanya yang masuk berapa. Oke, Baik, Pak. terima kasih. Nanti dikirim. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, stop share. Nanti sambil disiapkan dikirim ininya, filenya, di RAR aja. Ya, terima kasih. Ini sudah lengkap ya, berarti ya, yang maju sudah lengkap. Sekarang tinggal Mbak, kelompok kami belum, Mbak. Ada satu kelompok lagi ya.
Nggih, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Silakan. Sebentar, Pak. Saya minta tolong teman saya soalnya laptop saya lagi bermasalah ini, Pak. Oke. Oke, ini dari kelompok saya, codingnya ada include liquid crystal. Nah, ini untuk menampilkan nanti di layar Ini LCD. NIM-nya berapa aja? Minta maaf ini nggak kelihatan soalnya. 3 angka terakhir aja. 151, 151, 150. 150, 149. Nggih, Pak, benar, Pak. Oke. Hadir semua ini 133-nya 151 siapa? Pak. Aditya, Pak. Ada? Enggak ada ya? 150. Berhalangan, Pak, yang Ardan ini ada acara, Pak. 150 juga enggak ada. Yang ada 149. Pak. Mungkin yang Aditya masih belum masuk. Ada enggak Aditya Anda ya? Bukan. Ada harusnya. Yang ada Alfian loh ini. Nggih, Pak. Iya, benar. Benar, Pak. Mana minimal ada ininya? Ya, ini kelihatan. ada di atas ini, Pak, di atas codingannya ini, Pak. Anggota kelompok. Alfian itu ini kan adanya Fajar Putra. Fajar Ramadan, Pratama Putra sama Noval ya. Iya, Pak. Aditya, Ardan. Nggak ada semua. Aditya. Saya Alfian, Pak. Oh, yang ada ini. Yang Alfian Noval yang ada ya? Iya, Pak. Laptop saya bermasalah ini, Pak. Ya, 149 aja yang ada ya. Ini lalu ada define sensor analog read A0 ini sensornya itu pada port yang A0 liquid crystal LCD ini untuk ke LCD-nya ditempatkan di angka 2 sampai ke 7. Terus integer LED pin 13 ini nanti di kaki nomor 13. Integer sensor value 0 ini untuk sensornya nilai awalnya 0 volt. Terus ada void setup LCD begin ini untuk yang menampilkan pada LCD. Lalu pin mode ada A0 nanti dijadikan input, terus LED pin dijadikan output. Terus serial begin ini untuk virtual untuk yang LCD satunya menampilkan. Lalu selanjutnya ada fade loop, sensor value analog read A0. Nanti menggunakan sensor value dikali 5/1023. Terus jika sensornya lebih dari sebenarnya dengan 0, maka serial print nanti akan menampilkan nilai ADC sama dengan sensor yang tadi yang berada di A0 tadi. Lalu jika sensor value-nya 3 volt, maka LED-nya akan menyala. Jika di bawah itu, maka LED akan mati. Masih belum menyala. Lalu yang ini LCD ini yang di bawah, jika jika pada digitalnya nanti menunjukkan angka 600 lebih dari 604, maka akan ada tulisan LED sudah menyala, dan jika kurang dari 614 maka LED masih padam. Oke, langsung ke Proteusnya.
Ya, ini pada Proteus. Jika dijalankan, Zoom dikit. ya ini yang virtual terminal ini akan menampilkan dari nilai ADC-nya. Yang satunya juga LCD-nya juga menampilkan nilainya juga. Dan ini keadaan LED masih belum Yang nyala. di kiri bawah itu apa? Multimeter itu apa? Voltmeter atau ampermeter? Voltmeter, Pak. Oh. Hitung dayanya, Pak. Nanti ketika 3 volt, maka LED akan menyala. Ini Mas, dinaikkan, minta tolong Mas. Coba dinaikkan ya. Ya. Maka jika lebih dari 3 volt, maka LED akan menyala, Pak. Oke. Udah itu aja ya berarti ya. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kelompok bener ya. Saya khawatir keliru ini karena saya enggak hafal. Kan yang dari UNES 10. Jadi saya ulangi terutama yang dari Malang tadi. Saya minta tolong. Yang kelompok yang tadi ini 151, 150, 149 ini yang berangkat hanya 149. Kemudian 154, 153, 152 yang ada 153 dan 154 ya. Kemudian yang dari UNES itu yang tidak ada NIM 13 sudah ya, hanya NIM 13 ya. Sebentar. Yang Malang yang ikut kelompoknya Rizal tadi juga nggak ada ya, 148 ya, NIM 148. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, verifikasinya saya kira lengkap. Sekarang begini, ini saya sambil Anda nyoba nge-share di chat ya, ini kan masih 3 kelompok tadi kayaknya. Anda coba sambil di-share di chat supaya temannya juga kebagian, gitu kan. Supaya temannya juga ikut belajar. Oh, ini ada 4, sudah ada 4 kelompok, tidak salah. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 4. Nih, tinggal 2 kelompok lagi. Saya mau menjelaskan sedikit tentang materi yang baru, yaitu PWM. PWM itu apa? Nah, ini saya berikan teorinya sedikit supaya tidak ini apa istilahnya. Supaya paham PWM itu dasarnya apa. Saya share ya. Ini sebenarnya bisa Anda di YouTube ada, tapi tidak apa-apa, ini sambil saya beri penjelasan sedikit. To finally control different electronic devices, modulation, or PWM. Hello again and welcome to episode. Hello again and welcome to episode 23 of Simply Electronics Basics. Today we're going to have a look at pulse width modulation, or PWM,
Pulse width modulation has many different uses because it allows us to finely control different electronic devices. In this case, I'm pulse width modulating an LED, which means that I'm pulsing the power supply on and off at a certain frequency and with a certain pulse width. Pulse width modulation allows us to control the brightness of lighting, whether that's a standard bulb or LED. Jadi gini, PWM itu kira-kira kita membagi on off itu berdasarkan persentase. Ini off-nya taruhlah ini 50% ya, off 50%, on 50%. Gunanya buat apa toh Pak? Buat mengatur kecerahan lampu ini. Jadi bisa redup, bisa rada terang gitu, tergantung persentasi on-nya ini. Itu sederhana ya pemahamannya. Nah, ini diatur dengan nama PWM. Makanya disebut PWM karena apa? Lebar modulasi. Ini kan lebar on off-nya yang diatur seberapa persen. Supaya mengatur terang dan redupnya atau bahasanya brightness-nya. Anda perhatikan nih, konsepnya hanya ini aja. Or it allows us to control the speed of motors. Pulse width modulation also allows us to make very efficient power supplies, such as step-up, step-down, and regulated power supplies, all known as switch mode power supplies. The switch mode in the name refers to the pulse width modulation technique. Now bear in mind that every circuit doesn't run fast enough for me to show you what the line follower itu kan motornya dua, kanan dan kiri. Kalau mau belok kanan, ya diperhatikan, kalau mau belok kanan, maka motor kiri itu harus lebih kencang daripada motor kanan. Sehingga pakainya kontrolnya apa? PWM. Nih, yang kanan ini dilambatkan, yang kiri diberi persentase yang besar. Sebaliknya kalau mau belok kiri, yang kanan harus lebih kencang daripada yang kiri. Pakainya apa? PWM ini juga, sehingga motor kanan dan kiri kecepatannya berbeda. Ini kira-kira begitu. The LED would do. But in this case, the LED supply, which I am applying a pulse width to. In this case, in every circuit, it's shown in a much simpler form. This would actually usually be some sort of microcontroller that is sending pulses at a certain frequency and at a certain width, turning a power supply on and off. So when this power supply is turned on, it's sending current through to this LED. And when it's turned on, its voltage when it's high or on is 3 volts. And when it's low, also known as off, it's 0 volts. So for every on flows through the circuit for only 20% of the time. 20%. If I further increase the pulse width to 100%, you can see what's happened. Because the pulse width is 100%, current is flowing through the circuit 100% of the time. So there is now no pulse width to 0%. You can see that the circuit remains off all of the time. The other thing to look at here is the frequency at which we're pulsing this circuit. Currently, we're pulsing it at 1 kHz. If I increase the frequency of these pulses, you can see that the pulses get much faster and appear shorter on the graph, although this is still 50% pulse width modulation. It's on 50% of the time and off 50% of the time. But now the frequency has gone from 1 kHz all the way to 10 kHz. Is it too slow? For example of pulse width modulation on an LED. I have here a simple Arduino microcontroller. We will be going into the Arduino and many fun projects you can do with the Arduino in future videos. So make sure you subscribe for that. So we've got the Arduino, adjust this potentiometer. You can see that the LED is dimming when I adjust it. And I can also control the brightness. So by adjusting the potentiometer this way, I'm increasing the pulse width. So the LED, and that's how pulse width modulation through this, meaning it's pulsing at thousands of times per second. So the pulses are not visible to the human eye, but the effect of the dimming and brightening of the LED is on more of the time. So in effect, it's changing the average voltage to that LED. And the good thing about this is that I can apply this not only to one LED to speed the motor up and down, but we'll get into things like that in later videos.
If you do enjoy my videos, make sure you subscribe for many more videos to come. You can also support me on patreon.com and get many more benefits. If you wear glasses or contacts, you must see this. Itu kira-kira dasar dari PWM. Nah, ini saya juga mau ngasih contoh, lihatin sedikit itu. Nah, nanti saya lihatkan lagi. Waktunya sudah hampir 1 jam, saya cepetin aja. PWM. Kalau ini video saya sendiri, nanti bisa saya lupa sudah saya linkkan di Elena atau belum, tapi di YouTube bisa Anda cari ini Tapiantoro nanti di materi selanjutnya seperti ini, yaitu mengenai ADC. Jadi di sini kita mau membuat rangkaian ADC yang ini lengkap ya, ada programnya nih. Kalau kita perhatikan sekilas nih apa nilai ADC-nya itu akan saya iterasikan dari 0 sampai 255. Jadi nanti itu terang mati, rada nyala dikit, redup terus, rada terang sampai balik lagi ke kalau kita mau buat sebuah rangkaian tuh kira-kira ini yang saya buat itu adalah rangkaian 3 buah LED yang masing-masing akan menyala berdasarkan nilai ADC-nya. Jadi contohnya pada rangkaian LED-nya merah, kuning, hijau. LED merah itu akan menyala pada saat nilai ADC-nya di bawah 350. LED kuning akan menyala saat nilai ADC-nya inputnya A3, sensor value-nya itu akan masuk di sebagai analog pin 700. Selain itu yang menyala adalah LED pin 3. Mudah sekali pemrogramannya. Ini kita compile langsung. DC-nya 700. Ini contoh ADC ya. Saya awali dari LED ADC yang merah. Yang kecil, misalnya yang merah. Kontrol untuk mengendalikan tingkat atau kualitas dari sebuah daya. Jadi kalau misalnya kan berarti tegangannya hanya separuhnya atau dayanya hanya separuhnya. Kalau kita mau ngambil dia hanya 75% ya berarti on off-nya itu perbandingannya 75 dan 10%. Sehingga di situ 25%. Sehingga di situ dipakai untuk mengendalikan rangkaian dengan daya yang terkendali. Kita contohkan programnya kira-kira misalnya saja seperti berikut ini. Misalnya saja nih analog A3 ini sebagai sensor nih kira-kira. Sensor di mana nanti dia akan menentukan nilai PWM. Nah, PWM-nya berapa? Sehingga output value-nya akan mengikuti nilai pin anolnya ini. Nah, nanti di sini dikatakan bahwa sensor value itu sebagai analog in pin ini A3. Output value-nya mengikuti nilai sensor value. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sensor value-nya ada di pin A0. Kita nggak usah ini, kita ikuti saja kira-kira seperti apa. Nah, nanti kita lihat. Ini kita compile dulu. Setelah kita compile, kita perhatikan tidak ada errornya. Ini kalau kita tidak ada error, kemudian kita
download di Arduino. Sekarang kita jalankan. Untuk apa? Untuk menyalakan LED ini. LED yang ada di pin 3. Nanti dia menyalanya antara redup dan terang. Nih misalnya nilai PWM-nya 30, dia ya hanya on 30, off-nya 70%-nya. Nih kira-kira begitu. Sedangkan kalau kita naikkan lagi, maaf, ini nilainya outputnya kan antara 0 sampai 255, berarti kalau 30 itu ya hanya kira-kira 10%-nya. Kita lihat aja, kita naikkan lagi. Nah ini makin on off-nya makin seimbang. Kita taruh misalnya di 50% on off-nya. Nah kita naikkan lagi, nilainya mentok sampai 255. Nah, 255 dia akan nyala terus nih, karena dia nyala 100% on terus. Jadi nilai PWM itu begitu. Jadi kalau dia nyalanya 100% ya dia on terus. Kalau kita turunkan satu level berarti ini dia akan turun. Terus kita turunkan lagi misalnya, terus sampai mati ini 0%. Ini mestinya turun ya, kok nggak bisa ya. Nih kira-kira begitu. Ini kayaknya terminal ininya kacau ini. Nah ini. Terus kita naikkan terus. Nah dia terus akan nyala kalau 100%. Terus kita turunkan lagi, turun. Nah ini di virtual terminalnya terbaca ini. Gitu kira-kira dari penjelasan PWM. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Itu kira-kira contoh PWM dari saya dan dari YouTube yang saya ambilkan. Harapan saya dengan 2 video itu nanti Anda cermati. Nah, kemudian nanti minggu depan itu proyeknya seperti ini, tapi aplikasi PWM gantian gitu ya. Terus kritikan saya sebetulnya kalau bisa aplikasinya jangan sederhana, artinya ada tambahan yang Anda kelola atau Anda ambil dari tempat yang lain sehingga ilmunya nambah. Misalnya untuk mengendalikan, ini kan PWM ini bisa yang paling banyak itu mengendalikan motor ya. Jadi nanti bisa